Jasad seorang bayi ditemukan di Desa Loborui, Sabu Timur, Kabupaten Sabu, Rai Jua, pada Selasa 27 Agustus 2024. Kapolsek Sabu Timur, Ibda Mustafir Ibrahim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penemuan jasad bayi di Desa Loborui, Kecamatan Sabu Liai, Kabupaten Sabu, Rai Jua. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Pos Kupang Asti Dema. Silakan rekan Asti. Di studio dan juga Tribuners dimanapun uh, Anda berada, jasad seorang bayi ditemukan di Desa Loborwi, Kabupaten Saburai Jua pada Selasa 27 Agustus 2024. Awal dari penemuan bayi ini, jasad bayi ini maksud saya, diungkapkan oleh Kapolsek Sabulia Ibda Mustafir Ibrahim, mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penemuan jasad bayi di Desa Leborui, Kecamatan Sabuliai, Kabupaten Saburai Jua. Kemudian Kapolsek bersama anggota Polsek tiba di lokasi TKP penemuan jasad bayi di dekat rumah milik John Here di Dusun 3 Desa Loborui, Sabuliai, Kabupaten Saburai Jua. Nah, dari hasil setelah melakukan olah TKP dan juga berkoordinasi dengan dokter dari Puskesmas Ilogo untuk melakukan pemeriksaan terhadap jasad bayi tersebut, bahwa dari hasil pemeriksaan keluar diperkirakan jasad bayi berumur 6 sampai 7 bulan atau bayi tersebut lahir secara prematur. Diperkirakan meninggal sekitar 8 jam atau lebih saat ditemukan jasad bayi tersebut. Dari keterangan bidan Pustu Loborui di sekitar desa Loborui tidak ada yang melaporkan kehamilan ke aparat desa maupun ke bidan yang bertugas di Pustu Loborui. Dalam keterangan Kasat Reskrim Polres Saburai Jua, itu Devri mengungkapkan bahwa ada 3 saksi dalam peristiwa penemuan jasad bayi ini, yakni saksi pertama yaitu uh, Marten Here, terus saksi kedua Evandi Here, dan juga saksi ketiga Frederica Agustina Here. Nah, saksi pertama sekitar pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah ketika duduk di rumah itu, ia melihat seekor anjing milik peliharaannya begitu datang dari arah utara dengan membawa seperti sepotong daging begitu ya, Nina. Kemudian ia mengikuti anjing tersebut. Nah, ketika anjing melepaskan gigitannya, ia langsung melempar anjing supaya jauh dari uh, potongan daging tersebut. Setelah anjing ini menjauh, Martin mendekat dan juga memperhatikan dengan seksama kira-kira apa sebenarnya yang dibawa oleh anjing tersebut. Diketahui ternyata itu adalah jasad bayi. Kemudian ia kembali ke rumah yang berjarak sekitar 26 meter dari tempat terakhir anjing melepaskan jasad bayi tersebut. Beberapa saat kemudian saksi kedua yaitu Evandi yang merupakan kakak kandung saksi juga memberitahukan datang ke rumah, dan Martin memberitahukan kepada Evandi juga bahwa ia menemukan jasad bayi tersebut ya, begitu. Kemudian si Evandi juga pergi melihat langsung ke lokasi tadi yang diduga jasad bayi tersebut. Setelah melihat, Evandi juga langsung menginformasikan ini kepada Frederica ya juga, yaitu saksi ketiga yang merupakan juga kader posyandu setempat ya di desa Loborui tersebut. Setelah Frederica datang, ia melaporkan hal tersebut kepada kepala dusun 3 untuk dilaporkan kepada pihak desa dan juga pihak kepolisian, yaitu Polres Saburajua. Dari hasil olah TKP, Nina, ditemukan lubang bekas galian di belakang rumah HH, terduga pelaku, sedalam kurang lebih 30 cm dengan jarak dari rumah sekitar 7 meter, yang diduga sebagai tempat dikuburkannya jenazah bayi tersebut. Sedangkan jarak dari rumah terduga pelaku, tepatnya lubang galian ke titik penemuan jasad bayi, sejauh 125 meter. Nah, kondisi bayi saat ditemukan ini sudah tidak utuh begitu, Nina dan juga Tribuners di rumah, yakni jasad bayi yang berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan sudah tangan kirinya sudah tidak ada, terus kaki kirinya hanya sampai pada bagian paha, kemudian kaki kanan
hanya tersisa dari pangkal paha. Terdapat juga luka pada ubun-ubun dan lebam pada bagian belakang tubuh jasad bayi ini. Hasil pemeriksaan dokter di Puskesmas Elogo, Dokter Desti Rianti Lambe menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan diduga bayi dilahirkan dalam kondisi hidup begitu. Tetapi untuk lebih memastikan harus dilakukan otopsi terhadap jasad bayi tersebut. Hasil olah TKP tim Satreskrim Polres Saburejua telah mengamankan sebilah pisau bergagang kayu yang diduga digunakan oleh HH, terduga pelaku yang merupakan ibu kandung bayi, uh, untuk memotong tali pusat bayi setelah melahirkan. Kemudian baju putih garis biru juga dan celana pendek hitam yang diduga digunakan HH saat melahirkan bayi tersebut. Kemudian sebuah handphone juga diamankan oleh Polres Saburai Jua bermerek Vivo Y12 berwarna hitam milik terduga pelaku yang juga uh, dan juga MDW merupakan pasangan uh, kumpul kebo dari terduga pelaku HH itu MDW untuk dimintai keterangan. Selain itu juga Polres Saburai Jua saat ini juga uh, mengamankan 9 saksi untuk dimintai, termasuk penjabat kepala desa juga untuk dimintai keterangan terkait penemuan jasad bayi tersebut. Dari pengakuan terduga pelaku HH bahwa ia menguburkan bayi yang berjenis kelamin ini di sebelah rumahnya sebelum terduga pelaku diamankan sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Tengah. Kapolsek atau Ibda Baim meminta agar warga menghadirkan di TKP semua perempuan yang masih produktif di desa Loborui. Kemudian saat mengumpulkan ini muncullah seorang perempuan berinisial HH ini yang rumahnya bersebelahan dengan TKP penemuan jasad. Ketika melihat HH, Ibda Baim meminta bidan untuk melakukan pemeriksaan di postu karena fisiknya terlihat sangat lemah dan juga pucat layaknya seorang ibu yang baru melahirkan dan dengan gerak-gerik terlihat cemas begitu. Dan setelah dibawa ke postu Loborui, ada informasi dari warga bahwa HH pernah mengaku ke pejabat kepala desa Loborui pada tanggal 12 Agustus 2024 yang lalu bahwa dirinya hamil dengan seorang mantan kades inisial MDW ini atau pasangan Hakim Kota di karena memang yang bersangkutan atau MDW ini memiliki istri dan juga anak sementara HH sendiri merupakan orang tua tunggal begitu. Setelah diinterogasi secara intensif di tempat kejadian, akhirnya HH mengakui bahwa jasad bayi tersebut adalah bayi miliknya yang dilahirkan sekitar pukul 1 atau pukul 2 waktu Indonesia Tengah dan tidak ada yang membantu proses persalinan. Begitu Nina menurut pengakuan dia. Namun menurut keterangannya juga bayi tersebut lahir saat HH ke kamar mandi dan setelah bayi lahir di kamar mandi, terduga pelaku atau HH mengambil sebilah pisau untuk memotong tali pusar bayi dan membungkus bayinya yang masih dengan kain dan langsung membuat lubang di tanah atau maksud saya menggali lubang uh, tanah di belakang rumahnya dan menguburkannya bayi dalam kondisi masih hidup. Hasil pemeriksaan tadi seperti sebelumnya saya sampaikan bahwa diduga bayi ini dilahirkan dalam keadaan hidup, tetapi harus dilakukan otopsi terlebih dahulu. Kemudian juga setelah diamankan juga bahwa setelah diinterogasi juga bahwa HH selama ini menyembunyikan kehamilannya sehingga tetangga sekitarnya tidak mengetahui kalau dirinya sedang hamil dan orang yang mengetahui dirinya hamil hanyalah MDW yaitu pasangan kumpul kebawahnya ya tadi. Proses persalinan hingga menguburkan jasad bayi juga sudah disampaikan HH kepada MDW termasuk lokasi penguburan jasad bayinya juga tersebut. Saat ini jasad bayi sedang dilakukan otopsi di ruang jenazah RSUD Menia Kabupaten Saburai Jua oleh tim dokter forensik dan dari Bidokes Polda NTT. Untuk diketahui pada 2022 lalu, HH dan MDW juga pernah melakukan penganiayaan terhadap ibu kandung HH karena ibu kandungnya tidak menyetujui hubungan HH
dengan MDW, bukan tanpa alasan. Ibu kandung melarang hubungan tersebut karena karena MDW, maksud saya, sudah berkeluarga. Saat ini juga kami di ruang jenazah RSUD Menia Kabupaten Saburai Jua menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh tim forensik dari Bidokes Polda NTT. Untuk hasilnya nanti kita akan update lagi, begitu ya Nina dan juga Tribuners di manapun Anda berada. Dari Saburai Jua, Asti Dema melaporkan untuk Anda. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Asti Dema. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Saburai Jua, AKBP Paulus Naatonis. Saburai Jua kita sudah mengambil langkah-langkah dengan adanya informasi kita mendatangi TKP. Kita sudah panggil saksi-saksi, sudah pemeriksaan saksi-saksi, dan untuk calon tersangka juga sudah kita amankan di Polres. Dan kita langkah berikutnya kami juga sudah memanggil dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan otopsi daripada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.